Kemudian sambutan dari Kepala Badan Pusat Statistik, pembacaan doa, sesi pemaparan materi oleh narasumber, diskusi dan tanya jawab serta penutup. Baik, langsung saja kita masuk ke acara pertama, yaitu sambutan. Sambutan dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Dr. Rusmauli Simbolon MPDK kepada Ibu Wakil Dekan. Waktu dan layar kami beri. Salam, salam Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Apakah suara Halo, saya jelas? Jelas sekali Ibu. jelas Ibu. Puji syukur kepada Tuhan kita yang telah memberikan waktu yang begitu indah pada pagi hari ini, sehingga kita boleh dipertemukan dalam ruang virtual pada saat ini di dalam kegiatan webinar Pojok Statistika. Pertama sekali kami sampaikan rasa hormat kami kepada Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Tapanuli Utara, yaitu Bapak Anggiat Sibagariang, yang kali ini diwakili oleh Ibu Agustina. Dan yang kami hormati juga Bapak Ibu dosen yang telah bergabung bersama kita dalam ruangan ini. Dan juga Bapak Ibu yang dari Badan Pusat Statistik Tapanuli Utara. Dan yang kami sayangi adalah mahasiswa-mahasiswa kami yang bergabung dalam webinar ini. Saya Rusmauli Simbolon kali ini mewakili kegiatan ini yang pada saat ini Bapak Dekan sedang berada di luar kota dalam dinas, sehingga kesempatan yang berbahagia ini saya diwakilkan untuk memberikan kata sambutan. Bapak, Ibu, dan juga mahasiswa kami peserta webinar pada saat ini. Kegiatan ini terselenggara adalah merupakan hasil kerjasama atau tindak lanjut atau sebagai luaran kerjasama antara Badan Pusat Statistik Tapanuli Utara dengan YKN Tarutung. Mungkin sudah beberapa kali kegiatan ini pernah terselenggara, namun pada kesempatan ini kita akan menyaksikan webinar ini, yaitu tentang edukasi statistik sebagai salah satu program layanan yang bertujuan untuk meningkatkan edukasi atau literasi statistik bagi masyarakat, terutama di lingkungan kampus. Nah, terutama tentunya bagaimana pada saat ini BPJS dalam ruang virtual ini mengolah data-data sebagai atau hasil dari survei dan sensus. Hal ini tentunya sangat berdampak ya, sangat berdampak bagi mahasiswa yang akan menulis karya ilmiah. Apakah itu dalam tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen, ataukah itu ada penelitian bersama mahasiswa, kolaborasi bersama mahasiswa dengan dosen, dan juga pada akhirnya nanti adik-adik kami, anak-anak kami mahasiswa akan mendapatkan hasanah atau wawasan yang luar biasa bagaimana itu mengumpulkan dan mengolah data. Nah, hal ini tentunya BPS itu sebagai National Statistical Office menjadi sumber utama atau rujukan data yang validitasnya telah teruji. Bapak, Ibu, dan juga mahasiswa kami yang kami cintai, kegiatan ini sangat penting dan sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama anak-anak kami.
yaitu tentunya tadi bagaimana kita, mahasiswa kami boleh mendapat data itu tidak mudah, tetapi melalui proses yang panjang untuk mencari dan mengolah data. Dan akhir kata saya mewakili dekan Fakultas Ilmu Sosial Humaniora Kristen mengucapkan selamat mengikuti webinar edukasi pojok statistik pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan dan selamat mengikuti webinar. Salam dan Horas. 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 Terus, Baik, terima kasih atas sambutan yang sangat mengena dari Ibu Rusmayoli Simbolon. Terima kasih ya Bu ya. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara yang akan disampaikan oleh Kasubag Umum Ibu Agustina Anggreni Pardosi SST MM. Kepada Ibu Agustina Pardosi, waktu dan layar kami berikan. Terima kasih Ibu MC yang cantik. Horas, Horas. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur eh, pada Tuhan kita bisa mengadakan webinar lagi dari Pojok Statistik. Semua karena kebaikan Tuhan. Yang saya hormati di sini Ibu Wakil Dekan, Ibu Dr. Rosmayuli Simbulun. Yang kami hormati juga Bapak Ibu seluruh pegawai BPS. Yang kami hormati juga seluruh Bapak Ibu pegawai dari IAKN dan yang kami sayangi adik-adik mahasiswa IAKN dan seluruh Bapak Ibu yang ikut dalam Zoom ini. Pertama-tama mungkin saya mau sampaikan, saya di sini diundang menyampaikan kata sambutan mewakili Bapak Kepala BPS. Jadi, Bapak Kepala BPS kirim salam. Mohon maaf nggak bisa bergabung karena Iya. beliau Bapak sedang ada juga rapat bersama Bapak Wakil Bupati ada undangan untuk persiapan pendataan juga data Podes. Jadi eh, seperti tadi yang udah disampaikan Ibu Wakil Dekan dan kita juga tahu bahwa BPS di Indonesia itu di apa ya sebagai rujukan utama data nasional. Juga kita ini sebagai BPS itu sebagai pembina utama kegiatan statistik. Untuk setiap data yang dihasilkan itu BPS itu sebenarnya ada proses-proses bisnisnya. Jadi waktu saya melihat tim pojok statistik mengangkat tema ngulik dapur data BPS mengenai proses olah data sampai di metadata, mata sampai di mata media. Nah, menarik judul ini karena selama ini biasa yang selalu diwebinarkan adalah angka yang sudah dihasilkan. Biasanya kita menghasilkan data PDRB, kita lakukan webinar. Kita menghasilkan data kemiskinan, gitu. Kita lakukan webinar. Tapi ini jarang topik ini diangkat kepada masyarakat umum, kepada mahasiswa. Bagaimana sih sebenarnya proses dapur BPS itu untuk menghasilkan data itu seperti apa? Ini menarik. Apalagi bagi adik-adik kami mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri untuk menyusun skripsi, buat melakukan penelitian gitu. Jadi eh, ini adalah proses yang tidak kalah penting, bahkan sangat penting. Proses di dapurnya itu seperti apa? Kayak kita masak kan, kita mau menghasilkan misalnya sayur, kita beli bahan-bahannya jadi sayur. Padahal yang paling penting juga sebenarnya adalah kita ketika kita memasaknya, membumbuinya, merasakannya gitu seperti apa. Nah, disinilah sebenarnya hal yang dilakukan oleh tim pengolahan BPS. Ketika data sudah terkumpul dari lapangan, mereka melakukan pengolahan data
imputasinya seperti apa, validasinya seperti apa, apakah ada salah pencacahan, anomali seperti apa, itu ada di sini gitu. Dan saya sangat percaya bahwa webinar kali ini sangat apa ya, sangat berguna, sangat penting bagi eh, mahasiswa untuk seperti ini gitu, untuk nanti mengolah data-data untuk skripsinya gitu. Dan bagi kita semua juga bisa mengerti ternyata untuk menghasilkan satu data itu nggak gampang gitu. Jadi besar harapan kami bahwa edukasi kali ini mampu membuka pengetahuan terutama bagi mahasiswa untuk menghasilkan data itu tidak bisa instan. Perlu proses. Eh, prosesnya ini juga butuh tenaga, waktu, biaya, dan kami berharap webinar kali ini benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Mari kita ikuti webinar hari ini dengan atensi dan semangat yang tinggi. Mungkin demikian kata sambutan memberikan semangat dari kami BPS. Terima kasih. Horas. 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 Terima kasih ya Ibu atas sambutan yang luar biasa. Semoga dapat memberi semangat kepada peserta webinar pada hari ini agar bisa mengikuti dari awal sampai pada akhirnya. Baiklah, memasuki acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama memohon keberkahan dan kelancaran untuk acara ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Sekretaris Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen IAKN kepada Ibu Erika Christine Pangkatian. Waktu dan layar persilakan. Baik, terima kasih Ibu. Sebelum kita memulai acara webinar, ada baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak buat kasih setiamu kepada kami sepanjang istirahat malam hingga pagi ini. Sebentar juga Tuhan kami akan memulai acara webinar ini yang diadakan oleh Pojok Statistik. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati acara ini dari awal hingga akhir. Begitu juga dengan narasumber Tuhan, kiranya Engkau memberkati beliau. Beliau bisa menyampaikan apa yang menjadi materi yang paling penting di dalam kegiatan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami tetap menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan kami berdoa melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Ibu atas doa yang telah dibawakan. Semoga acara kita hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Baik, Bapak Ibu, kita akan foto bersama terlebih dahulu yang akan dipandu oleh Pak Yosua. Kepada Pak Yosua, waktu dan layar kami berikan. Baik, terima kasih moderator. Izin Bapak Ibu semua, karena kita ini sedikit ya, cuma 45, mungkin yang masih kameranya mati, off cam, bolehlah dihidupkan biar kelihatan ramai kita. Ya, ditunggu 10 detik lagi. Bapak Ibu biar langsung kita mulai ya. Oke, masih ada ini sekitar 10 orang lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas apanya. Saya mulai screenshot layarnya. Silakan diberikan pose terbaiknya Bapak Ibu. Saya izin ambil fotonya. Satu, lanjut. Satu, dua. Oke. Mungkin cukup Bapak Ibu. Terima kasih atas wajahnya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Yosua. Selanjutnya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita akan memasuki acara inti yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi edukasi statistik yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita hari ini, yaitu Bapak Joshua Johan Pandapotan Sipayung. Dan untuk memandu jalannya sesi ini, telah hadir bersama kita moderator kita, yaitu Lestari Simanungkalit, yang merupakan
Agen Statistik IAKN yang sekarang merupakan mahasiswa semester 2 Prodi Statistika. Pada Lestari Simanungkalit, kami persilakan untuk memimpin jalannya sesi materi dan diskusi. Terima kasih buat Ibu Elsa. Selamat pagi buat kita semuanya. Perkenalkan, Pagi. nama saya Lestari Arta R. Simanungkalit. Saya adalah agen statistik dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Saat ini saya adalah mahasiswa Prodi Statistika semester 2 dan saya akan menjadi moderator webinar Pojok Statistika kita pada hari ini dengan tema yang sangat menarik, ngulik dapur BPS, mengenal proses olah data sampai di mata media. Namun, sebelum kita masuk ke acara inti kita, saya punya satu umpasa sebagai pembuka webinar kita kali ini. Simbora ma pulguk-pulguk, pulguk dilage-lage, saimora mahita luhut, huhut horas jalagabe. Arti dari umpasa ini adalah kiranya kita semua selalu sehat dan sukses. Nah, sekarang kita akan masuk ke acara inti kita. Selain materi webinar kita yang menarik, ada juga nih pemateri webinar kita yang tidak kalah menarik. Mari kita mengenal dan memberi sapa kepada pemateri webinar kita kali ini. Pemateri kita pada hari ini adalah seorang pria karismatik asal Parapat yang bergabung di BPS sejak tahun 2009 dan telah malang melintang dalam membangun dunia IT di BPS. Beliau adalah Bapak Joshua Johan Pandapotan Sipayung yang merupakan Ketua Tim Pengolahan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara. Saya akan mulai membagikan layar untuk kita melihat flyer profil dari Bapak tersebut. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, izinkan saya memperkenalkan profil pemateri kita pada webinar kali ini. Nama Bapak ini adalah Bapak Joshua Johan Pandapotan Sipayung, SST MT. Beliau lahir di Parapat pada tanggal 2 Agustus 1986. Riwayat pendidikan beliau dimulai dari tahun 2008. Beliau menyelesaikan pendidikan DIV di Sekolah Tinggi Ilmu Statistika. Dalam karirnya, beliau memiliki pengalaman yang sangat kaya di lingkungan Badan Pusat Statistik atau BPS, antara lain. Pada tahun 2009, beliau menjabat sebagai Kepala Seksi IPDS di BPS Pakpak Barat. Tahun 2013, beliau melanjutkan tugasnya sebagai Seksi IPDS di BPS Dairi. Kemudian pada tahun 2016, beliau meraih gelar Magister di Institut Teknologi Bandung ataupun ITB. Masih di tahun 2016, beliau bertugas di BPS Provinsi Sumatera Utara sebagai staf pengolahan. Dan sejak tahun 2016 hingga sekarang, beliau ini menjabat sebagai Ketua Tim Pengolahan di BPS Tapanuli Utara. Sekian dari profil Bapak Joshua. Kepada Bapak Joshua Sipayung sebagai pemateri kita pada hari ini, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, tes suaranya kedengaran nggak ya? Dan Yes, kedengaran. Baik, terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan kepada kami. Sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih dulu kepada tim Pojok Statistik BPS Kabupaten Tapanuli Utara yang sudah memberikan kepercayaan kepada tim pengolahan data BPS Kabupaten Tapanuli Utara untuk menyampaikan edukasi atau materi tentang pengolahan data yang ada di BPS Kabupaten Tapanuli Utara. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu dari pihak IAKN, dari Bapak Ibu Dekan, Kaprodi, dan dosen. Tadi ada saya lihat ini juga, ada Bu Rosmauli, Ibu Dekan, kemudian ada Bu Stepu, ada Pak Edward, ada Pak Huta Galung. Terima kasih Bapak Ibu atas dukungannya dan kolaborasinya kita bersama. Jadi mudah-mudahan ke depannya webinar kita bisa lebih baik, bisa sama-sama melakukan edukasi terhadap masyarakat, terutama untuk teman-teman kita mahasiswa. Jadi teman-teman kita mahasiswa sebagai agen statistik bisa nanti menyampaikan ke masyarakat tentang statistik. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya izin share screen.
Ya, slide-nya udah kelihatan belum ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi materi webinar kali ini membahas tentang dapur data BPS, khususnya BPS Kabupaten Tapanuli Utara. Jadi, Bapak Ibu sekalian, mungkin di webinar bulan lalu, sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Agustina tadi, webinar itu memang lebih sering membahas tentang angka yang dihasilkan. Jadi kalau misalnya di bulan lalu kita webinar tentang angka kemiskinan, kita mendapatkan pengetahuan bagaimana itu menginterpretasikan angka kemiskinan, apa itu angka kemiskinan, bagaimana menghitungnya gitu. Jadi pada saat ini kami dari tim pengolahan akan menjelaskan secara teknis proses pengolahan data yang ada di BPS Kabupaten Tapanuli Utara. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait kegiatan pengolahan data yang ada di BPS, kami ada namanya tim pengolahan. Jadi tadi karena memang moderator sudah memperkenalkan diri saya sendiri, jadi tidak perlu saya perkenalkan lagi. Di sini izinkan saya memperkenalkan tim pengolahan yang ada di BPS Kabupaten Tapanuli Utara. Ya, jadi Bapak Ibu, ini adalah tim pengolahan yang ada di BPS Kabupaten Tapanuli Utara. Kami ada berlima, saya sebagai ketua tim pengolahan. Kemudian ada Pak Novan, Pak Rio, kemudian tadi Ibu MC, Ibu Elsa, dan Ibu Riris. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua kegiatan pengolahan data yang di BPS Kabupaten Tapanuli Utara itu adalah tanggung jawab dari tim pengolahan ini. Kemudian apa sebenarnya tujuan dari webinar kita ini? Jadi Bapak Ibu, tujuan webinar kita ini untuk memberikan edukasi. Utamanya untuk kali ini terkait proses. Jadi bagaimana sebenarnya proses pengolahan data yang ada di BPS Kabupaten Tapanuli Utara. Apa yang kami lakukan, apa tools yang kami gunakan, siapa-siapa saja yang kami libatkan, bagaimana proses di dalamnya sampai pada menghasilkan satu data yang bisa untuk digunakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkhusus mungkin ini untuk teman-teman kami mahasiswa IAKN, selama ini mungkin datang ke BPS langsung minta data. Jadi misalnya mau mengerjakan skripsi, Pak boleh kita minta data ini gitu. Jadi untuk menghasilkan data itu sebenarnya ada prosesnya gitu. Jadi nanti kami akan menjelaskan bagaimana proses pengolahan data yang ada di BPS Kabupaten Tapanuli Utara. Sebelum ke materi, jadi Bapak Ibu sekalian, ada riset yang dikeluarkan oleh Forbes. Jadi sebenarnya presentasi itu tidak boleh lebih dari 20 menit. Karena katanya begini, waktu yang bagus untuk presentasi itu adalah 20 menit. Kalau sudah lebih dari 20 menit, biasanya audiens akan mulai bosan, menguap, mengantuk, bahkan tidur. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita upayakan webinarnya tidak lama, jadi harapannya nanti kita banyak diskusi di sesi tanya jawab. Jadi pendalaman materi mungkin nanti boleh lebih dalam lagi kita di sesi tanya jawab. Jadi nanti kalau misalnya udah agak lama, nggak apa-apa, kayaknya kakak moderator nggak apa-apa disenggol-senggol aja narasumbernya, udah kelamaan Pak gitu. Oke, kita mulai ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh indikator-indikator penting yang sering dipublish di media. Seperti webinar sebelumnya, di sini ada angka kemiskinan. Ini adalah indikator penting yang dihasilkan oleh BPS. Kemudian ada namanya angka pengangguran. Kemudian ada namanya pertumbuhan ekonomi. Seluruh indikator-indikator ini adalah indikator penting yang dirilis BPS setiap tahunnya. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah angka-angka ini dihasilkan tidak dari hasil sulap. Jadi misalnya angka kemiskinan langsung jadi gitu. Jadi Bapak Ibu, ada rangkaian proses panjang yang dilakukan oleh pihak BPS untuk menghasilkan angka ini. Ada banyak proses yang kami lakukan untuk memberikan output kepada masyarakat angka-angka yang dihasilkan. Bagaimana proses yang kami lakukan? Jadi di BPS itu mengadopsi namanya proses bisnis penyelenggaraan statistik atau General Statistical Business Process Model. Jadi Bapak Ibu, ada 8 tahapan yang kami lalui untuk menghasilkan suatu data, untuk menghasilkan suatu angka, untuk menghasilkan suatu indikator penting. Dimulai dari identifikasi kebutuhan, merancang, mengimplementasikan,
membangun satu aplikasi, kemudian mengumpulkan data, mengolah data, kemudian dianalisis, didiseminasi, dan kemudian dievaluasi. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak gampang untuk menghasilkan satu angka. Jadi untuk webinar kali ini, kebetulan kami adalah tim yang menangani tentang pengolahan data yang ada di BPS Kabupaten Kota. Jadi kami akan menjelaskan lebih detail, memberikan edukasi tentang bagaimana sih sebenarnya pengolahan data yang kami lakukan di BPS Kabupaten Tapanuli Utara. Apa saja yang sebenarnya kami kerjakan. Apa itu pengolahan data? Jadi Bapak Ibu secara sederhana, pengolahan data itu adalah proses perekaman data. Edit data, pembersihan data sampai menjadi sebuah informasi. Kalau bahasa umumnya mungkin mengolah data, kalau di BPS Kabupaten Kota itu ngentri data. Udah gimana pengolahan data kalian gitu. Jadi kalau sama teman-teman biasa bertanya, itu berarti menanyakan apakah kalian sudah melakukan entry data yang dikumpulkan dari lapangan. Jadi itu gambaran pengertian apa itu sebenarnya pengolahan data yang merupakan bagian dari bisnis proses GSBPM tadi. Saya coba menggambarkan bagaimana keadaan di BPS Kabupaten Kota. Jadi Bapak Ibu sekalian, terutama untuk adik-adik mahasiswa juga, di BPS Kabupaten Kota itu ada dua bagian utama tim. Dua bagian utama tim yang selalu bertugas untuk menghasilkan data. Jadi ada namanya tim pengumpulan data. Nah, tim pengumpulan data ini adalah Bapak Ibu BPS Kabupaten Tapanuli Utara yang bertugas mengkoordinir pengumpulan data di lapangan. Jadi mereka ini bertugas mengawasi petugas-petugas BPS yang mengumpulkan data di lapangan. Kemudian dari tim pengumpulan data inilah nanti memberikan hasil pengumpulan datanya ke tim pengolahan data. Jadi setelah data dikumpulkan di lapangan, data tersebut nanti akan diberikan kepada tim pengolahan data. Nah, tim pengolahan data lah yang akan melakukan pengolahan, akan melakukan entry, untuk selanjutnya nanti kami kirimkan datanya ke pusat atau provinsi. Ini gambaran umum yang selalu terjadi setiap hari, Bapak Ibu. Jadi datanya dikumpulkan di lapangan, kemudian diberikan kepada tim pengolahan, selanjutnya tim pengolahan nanti setelah selesai melakukan tugasnya, akan mengirimkan datanya ke BPS pusat atau BPS provinsi. Nah, bagaimana lebih detail lagi tentang proses pengolahan data di BPS Kabupaten Kota? Jadi secara umum, Bapak Ibu itu ada 3. Ada proses pengolahan data. Ada namanya editing coding, ada namanya entry data, ada namanya validasi data. Nah, apa itu editing coding? Jadi tadi setelah dokumen-dokumen yang diberikan oleh tim pengumpulan data kepada pengolahan data, itu biasanya diperiksa lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami akan melakukan pemeriksaan terhadap apakah dalam kuesioner tersebut masih ada isian-isian yang kosong. Apakah masih ada kode-kode yang seharusnya diisikan di dokumen, tetapi tidak diisikan oleh petugas. Apakah masih ada kekurangan-kekurangan lain yang seharusnya diisi lengkap di kuesioner, itu harus diisikan tetapi tidak diisikan oleh petugas. Nah, di proses editing coding, itu akan diperiksa. Apabila ditemukan tadi ketidaklengkapan isian, maka dokumennya akan kami kembalikan lagi kepada tim pengumpulan data. Jadi dokumen dikembalikan kepada tim pengumpulan data tadi akan melakukan konfirmasi kepada petugas yang di lapangan. Jadi petugas itu nanti ada 2, ada petugas pendata dan ada petugas pengawas. Nah, setelah tadi petugas tim pengumpulan data melakukan konfirmasi, isian sudah lengkap, selanjutnya dikembalikan lagi kepada tim pengolahan data. Jadi semua isian-isian tadi yang masih kosong, yang belum lengkap, setelah lengkap akan diberikan kepada tim pengolahan data. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya nanti tim pengolahan data akan melakukan entry data. Siapa yang melakukan entry data? Jadi untuk pengolahan data atau entry data di kabupaten kota, kami itu melakukan rekrutmen terhadap mitra. Jadi ada mitra pengolahan yang selalu kami gunakan untuk melakukan entry data di BPS Kabupaten Kota. Jadi kalau biasanya skalanya besar, kami juga biasanya ada melibatkan teman-teman mahasiswa dari IAKN. Seperti 2 tahun lalu atau 3 tahun yang lalu itu ada kegiatan besar untuk pengolahan data.
ada beberapa teman-teman mahasiswa IAKN yang kami libatkan untuk melakukan entry data. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah dilakukan entry data, itu akan kita lakukan validasi data. Jadi setelah di entry, ya udah langsung dikirim datanya gitu. Jadi itu enggak seperti itu. Jadi data yang sudah di entry tadi, itu kita lakukan lagi validasi data. Jadi validasi data ini maksudnya adalah pemeriksaan hasil entry terhadap ketidakwajaran data. Ketidakwajaran data atau ketidakkonsistenan atau hal-hal lain apabila mungkin ada anomali di dalam data, ada anomali di dalam hasil entryan data. Itu kita lakukan lagi validasi. Jadi di aplikasi data entry yang kami gunakan biasanya itu sudah ada menu validasi. Jadi Bapak Ibu, di aplikasi data entry BPS itu sebenarnya sudah ada rule-rule yang digunakan untuk meminimalisir kesalahan atau ketidakwajaran data. Nanti bisa kami tunjukkan contohnya bagaimana aplikasi memberikan notifikasi. Jadi kalau misalnya datanya tidak benar, itu langsung ditunjukkan oleh aplikasi. Nah, jadi apa tujuannya? Bapak Ibu, kalau tadi mungkin bisa ada kesalahan dari pengumpul data, besar juga kemungkinan ada kesalahan dari petugas entry data. Nah, nanti di aplikasi itu akan diberikan notifikasi. Jadi ketahuan itu nanti kalau biasanya ada salah-salah entry. Mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan kalau dari pendataan lapangan itu kita dapatkan datanya dari satu rumah tangga pendapatannya 10 juta. Ternyata petugas entry mengentrinya lebih, nolnya 1 atau 2. Bayangkan dari 10 juta tiba-tiba itu di di entry sebanyak 100 juta. Jadi di aplikasi itu biasanya nanti bisa ada muncul notifikasi ngecek ketidakwajaran. Apa benar nih ini apanya sampai 100 juta gitu. Itu tujuannya untuk validasi data. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk aplikasi entry data selama ini BPS Kabupaten Kota itu sudah diberikan langsung dari BPS Pusat. Jadi kami di BPS Kabupaten Kota itu adalah sebagai user. Aplikasi itu sudah disiapkan oleh BPS Pusat. Jadi secara umum ada dua kategori aplikasi yang diberikan kepada BPS Kabupaten Kota. Yang pertama itu aplikasi berbasis client server. Jadi konsep aplikasi client server ini Bapak Ibu, kami menggunakan jaringan internal kami sendiri yang ada di kantor BPS Kabupaten Tapanuli Utara. Jadi biasanya mitra-mitra pengolahan itu kami membawa laptop masing-masing, kemudian kami akan menyediakan satu server di kabupaten kota. Jadi teman-teman yang menjadi operator entry itu akan melakukan entry data, kemudian datanya nanti akan masuk ke server yang ada di BPS Kabupaten Kota. Jadi keuntungan aplikasi client server ini kita tidak perlu menggunakan internet. Jadi hanya menggunakan jaringan internal kami sendiri. Kemudian yang kedua, aplikasi data entry juga kami menggunakan aplikasi berbasis web. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau untuk aplikasi berbasis web, ini mungkin gampang dimengerti. Kita cukup menggunakan browser, tetapi harus connect ke internet. Itu mungkin kelemahannya kalau aplikasi berbasis web. Kalau aplikasi client server tadi, kita cuma install di komputer, bisa kita koneksikan untuk melakukan entry data. Tapi kalau aplikasi berbasis web, ini biasanya kita harus menggunakan koneksi internet, sehingga kita bisa melakukan rekaman data. Ini Bapak Ibu coba kami tunjukkan salah satu contoh aplikasi client server yang kami gunakan untuk melakukan entry data. Jadi di aplikasi entry data itu sudah disediakan fitur-fitur entry, validasi, dan progres pengolahan data. Jadi ini tadi yang sistemnya client server, mitra pengolahan mengentry dan datanya masuk ke server kabupaten. Nah, kemudian tadi terkait bagaimana munculnya notifikasi apabila ada kesalahan entry. Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi aplikasi langsung melakukan validasi terhadap entry yang diisikan oleh mitra pengolahan. Jadi kalau kita lihat di sini untuk nomor 2 ini kan lahir tahun 1994. Dia lahir tahun 1994, tapi petugas entry mengisinya 38 tahun. Nah, coba kita hitung kalau misalnya dia lahir 1994, apakah umurnya memang 38 tahun? Nah, jadi biasanya kalau ada kejadian kayak gini, ini adalah kesalahan dari petugas entry.
Dengan munculnya notifikasi seperti ini, petugas entry biasanya bisa langsung ngecek, dia ngelihat ke dokumen, oh saya salah entry gitu. Jadi bisa langsung diperbaiki datanya. Itu contoh notifikasi yang muncul ketika ada isian yang salah. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, aplikasi berbasis web. Nah, ini mungkin aplikasi yang berbasis web. Sebenarnya tampilannya pada umumnya hampir sama, cuman media yang digunakan saja yang berbeda. Kalau tadi client server cuma diinstal di komputer, kalau ini kita menggunakan web. Fitur-fitur atau ini yang disediakan pada aplikasi data entry sebenarnya hampir sama. Itu hampir sama, menyediakan untuk validasi, progress, dan entry. Sama juga seperti aplikasi untuk desktop yang client server tadi, pada aplikasi web juga Bapak Ibu, itu ketika ada salah entry itu dimunculkan errornya. Jadi akan dimunculkan errornya, apa catatan yang harus kita perbaiki. Jadi ini sangat membantu untuk meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh operator entry. Ketika misalnya muncul error, operator entry itu bisa ngecek, oh errornya ini, errornya ini, errornya ini gitu. Jadi bisa langsung diperbaiki isian yang ada, disesuaikan dengan isian yang ada di dokumen. Nah, kemudian Bapak Ibu, itulah secara umum kemarin bagaimana kami melakukan pengolahan data. Itu aplikasi-aplikasi yang kami gunakan untuk melakukan entry data. Seiring dengan perkembangan teknologi, seiring dengan majunya sekarang teknologi mungkin sudah semakin ke AI, sekarang BPS itu sudah mulai bertransformasi. Jadi dengan maraknya penggunaan handphone sekarang, dengan maraknya penggunaan aplikasi mobile, BPS sudah semakin mengurangi entry data dengan media yang tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana proses transformasi yang dilakukan? Sekarang petugas kami di lapangan itu sudah dibekali dengan aplikasi mobile. Jadi sudah diberikan aplikasi Android untuk melakukan pengumpulan data. Nah, kalau biasanya petugas itu mendata menggunakan dokumen. Jadi petugas mendata menggunakan dokumen, kemudian dia periksa, dia perbaiki, dia kumpulkan ke tim pengumpulan data. Jadi tim pengumpulan data tadi mengumpulkan dokumen, kemudian menyerahkan ke tim pengolahan data. Nah, sekarang petugas lapangan itu langsung menggunakan aplikasi yang ada di handphone. Jadi misalnya petugas ini mendata ke lapangan, dia langsung mengisi datanya itu di aplikasi handphone. Pengawas lapangan juga itu memeriksa datanya itu langsung menggunakan aplikasi mobile juga. Jadi sama sekali sudah tidak ada lagi menggunakan dokumen. Jadi pengawas itu memeriksa menggunakan aplikasi mobile. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan proses seperti ini, datanya langsung masuk ke server pusat. Jadi data yang sudah diperiksa oleh pengawas tadi, itu biasanya langsung masuk ke server pusat. Tetapi sebelum itu biasanya kami yang bertugas sebagai tim pengolahan, itu ada disediakan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan atau validasi data. Jadi tim pengolahan di kabupaten kota itu akan menjalankan sintaks. Jadi pusat itu ada memberikan sintaks yang kita gunakan untuk memeriksa ketidakwajaran data tadi. Jadi Bapak Ibu, di sini ada satu proses bisnis yang diputus, ada satu proses bisnis yang dihapus. Dengan diputusnya satu proses bisnis ini akhirnya akan menghemat anggaran dan biaya. Karena dengan langsung menggunakan aplikasi mobile, Bapak Ibu kita tidak perlu lagi menggunakan tenaga entry. Karena biasanya memang tenaga entry itu sama seperti petugas lapangan juga kita bayar. Jadi dengan adanya metode seperti ini, banyak sekarang yang dulu sebagai mitra pengolahan, akhirnya dia juga jadi mitra lapangan. Gitu. Karena memang ada beberapa kegiatan, kita tidak melakukan entry data lagi. Datanya sudah langsung masuk melalui aplikasi mobile. Kemudian yang selanjutnya, dulu salah satu kelemahan kami di BPS Bapak Ibu, kalau misalnya melakukan pendataan dalam skala besar, itu biasanya proses dari pengumpulan data sampai rilis data itu agak lama. Bahkan mungkin kalau untuk skala sensus bisa memakan waktu hampir 1 tahun. Nah, dengan adanya pemutusan proses bisnis ini,
kita sudah semakin bisa menghemat waktu sampai rilis data. Karena Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu lagi ngentry gitu. Karena biasanya di proses pengolahan data itu juga itu memakan waktu yang cukup lama. Bisa sampai 1 bulan. Itu secara rata-rata untuk kegiatan yang besar. Jadi dengan tidak perlunya lagi mengentry data, karena data sudah masuk langsung ke server pusat, jadi kita tim pengolahan hanya melakukan pemeriksaan data saja. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilan aplikasi mobile yang sekarang digunakan BPS untuk pendataan. Jadi kuesioner yang sebelumnya dalam bentuk kertas itu kita konversi ke dalam bentuk aplikasi. Jadi variabel-variabel, pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner tadi sekarang sudah dibuat dalam bentuk aplikasi mobile. Kemudian sama seperti yang di aplikasi desktop atau web tadi, di aplikasi mobile juga Bapak Ibu, ini ada validasinya. Jadi kalau misalnya isiannya tidak lengkap, ada isian yang salah, itu aplikasi langsung memberikan notifikasi, yang ini belum lengkap, yang ini salah gitu. Jadi disuruh dulu dilengkapi. Jadi sama sebenarnya gambaran umumnya, cuman metodenya lebih gampang dan lebih mengikuti teknologi yang terkini. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sebagai tim pengolahan di kabupaten setelah menggunakan aplikasi mobile. Jadi kalau sebelumnya kita mengkoordinir orang-orang untuk mengentry, nah sekarang itu lebih dipermudah tugasnya. Kita cukup melakukan run sintaks. Jadi ada sintaks pemeriksaan data yang diberikan oleh pusat untuk kita jalankan di kabupaten kota. Jadi nanti kalau dia muncul ada data yang tidak wajar, dia akan muncul seperti ini isiannya. Nah, isian-isian inilah yang tidak wajar ini nanti yang harus kita perbaiki. Kita perbaikin, kemudian kita kirimkan lagi datanya ke pusat. Jadi Bapak Ibu memang kalau untuk validasi data itu ada berjenjang. Jadi di aplikasi data entry itu memang sudah disediakan validasi untuk melakukan pemeriksaan data. Tetapi biasanya BPS provinsi atau BPS pusat itu punya lagi level pemeriksaan yang lebih tinggi untuk mungkin memeriksa ketidakwajaran data atau kesalahan data untuk level yang tidak biasanya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin untuk keadaan sekarang ada satu, boleh kami kasih contoh, ada seorang guru tetapi pendidikannya misalnya masih SMP atau SMA. Nah, kalau untuk sekarang kan itu rata-rata untuk guru kan sudah mungkin diwajibkan pendidikannya minimal diploma atau sarjana. Ini contohnya ya. Nah, kalau di aplikasi entry awal, itu biasanya akan lolos. Jadi kita isikan misalnya pekerjaannya guru atau dan pendidikannya misalnya SMP atau SMA. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti di level pusat itu mereka bisa menemukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Mereka akan mengirimkan rule lagi kepada kita, kemudian kita cek. Ini benar nggak ini? Misalnya pekerjaannya guru, tetapi pendidikannya ini. Gitu. Nah, jadi kita sebenarnya ada dua pilihan. Kalau keadaan di lapangan memang seperti itu, Bapak Ibu, kita jangan ubah datanya. Jadi setelah melakukan konfirmasi tadi, kalau memang keadaannya adalah seperti guru dia adalah pendidikannya misalnya SMP atau SMA, itu tinggal kita kasih flag di aplikasi data entry sesuai kondisi lapangan seperti itu. Jadi jangan kita paksakan mengikuti keinginan aplikasi. Itu dia level validasi data yang dilakukan oleh BPS Pusat biasanya. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan tentang bagaimana proses pengolahan data yang kami lakukan di kabupaten kota, kemudian jenis-jenisnya, kemudian bagaimana pemeriksaan datanya, sampai pada akhirnya kami melakukan pengirim data ke BPS provinsi atau BPS kabupaten kota, ke BPS pusat. Kemudian yang terakhir mungkin Bapak Ibu ini kalau katanya biasanya kita kasih quotes ya, yang terakhir ya, kita kasih quotes. Mengikuti anak-anak zaman sekarang mungkin kita bilangnya kata-kata hari ini. Jadi terakhir mungkin saya coba berikan kata-kata hari ini. Soundnya belum di-share ya, Pak? Ya. Nggak kedengaran ya? Kalau nggak kedengaran ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, intinya tadi
tugas kita bersyukur dan bertempur dan bersyukur. Ada gangguan teknis tadi ya. Bertempur dan bersyukur. Selanjutnya untuk hasilnya biar Tuhan yang atur. Sambil ini mungkin untuk ada teman-teman kami yang KN katanya mau ujian, jadi sebagai penguat selamat bertempur, selamat ujian. Semoga sukses apapun nanti yang kalian lakukan itu hasilnya sudah diatur oleh Tuhan. Demikian yang mungkin yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Untuk pendalaman materi nanti bisa kita diskusikan di sesi tanya jawab. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Luar biasa sekali paparan yang baru saja kita dengarkan mengenai ngulik dapur BPS, mengenal proses olah data sampai di mata media. Berdasarkan paparan tadi, kita dibawa untuk mengenal proses olah data sampai di mata media. Berdasarkan data tadi, kita dibawa untuk mengenal proses pengolahan data yang dilakukan BPS yang sering tidak didasari karena pelaksanaannya di belakang layar. Hal ini memberi gambaran kepada khalayak bahwa ada data hasil survei dan sensus masih harus melewati serangkaian tahap pengolahan sebelum akhirnya siap untuk ditampilkan kepada publik. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah atas paparan yang diberikan oleh Bapak Joshua Sipayung. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Setelah paparan yang ditampilkan tadi, mungkin ada yang penasaran ingin ditanyakan terkait materi. Kepada peserta diberikan kesempatan bertanya dengan menggunakan fitur raise hand dan kita mulai dengan dua penanya pertama. Silahkan penanya menyebutkan nama, asal institusi seperti kampus ataupun instansi, dan mengajukan pertanyaannya secara singkat dan jelas. Mana mahasiswa? Nggak ada yang mau bertanya. Ya, halo. MC. Kak Lestari, izin saya mau bertanya. Iya, Ibu. Boleh? Ya, Dipersilakan, karena Ibu. sambil menunggu mahasiswa juga bertanya kan, ini ketepatan ini menarik sebenarnya ya untuk materinya ngulik dapur data BPS. Nih, ketepatan kita ini dari Prodi Statistika ya. Izin ya, Kak Lestari. Iya, Ibu. Sama itu si Payung nih, Pak Joshua si Payung ya. Nah, Iya, jadi Bu. udah cerita sebenarnya sih, saya mau bilang juga suaranya kecil banget gitu. Untuk hari ini saya dengarnya, saya sudah keluar tadi, tapi tetap juga suaranya sama aja masih kurang terdengar. Tapi itu pun saya mencoba mau mendengarkan gimana sih caranya proses dapur BPS ini. Menarik sebenarnya kalau kalau tim boleh nih suatu saat nanti mengajak mahasiswa kami untuk ikut dong disertakan dalam kegiatan pengolahan datanya karena eh, mahasiswa ini akan bisa karena terbiasa kira-kira seperti itu. Jadi kalau nanti ada momen-momen di mata kuliah yang boleh atau mungkin juga di luar mata kuliah yang bisa diperkenankan mahasiswa kita ikut dalam pengolahan data apakah bisa gitu. Mohon ditanggapi Pak Joshua. Terima kasih. Halo, apakah suara saya terdengar baik? Terdengar, Ibu. Dengarkan, Ibu. Dengar Ibu. Terdengar ya, ya. Demikian Pak Joshua, itu permintaan dari kami Pak, dari Prodi Statistika. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu. Dari moderator dulu atau langsung saya jawab?
Baik, saya akan memperjelas sekali lagi pertanyaan dari Ibu Yulia Kurniasari. Jadi Ibu bertanya, apakah nanti mahasiswa suatu saat bisa diajak untuk ikut kegiatan pengolahan data supaya mahasiswa lebih memiliki pengalaman lebih dalam? Apakah tim dari BPS Taput memperbolehkannya atau memberikan izin seperti itu? Mungkin singkatnya pertanyaan Ibu itu, Bapak. Baik, terima kasih. Ini suaranya jelas nggak ya? Takutnya Bu, ini suaranya terlalu besar. Ini lebih kecil lagi, Pak. Oh, ini lebih kecil lagi. Suara Ibu Dahlia lebih besar lagi daripada suara Pak Supayun. Waduh, bentar ya Bu. Iya. Ini kedengeran? Masih lebih kecil ya? Masih Sama kecil. sih dengan yang tadi. Mm-mm. Bentar Bu. Malah lebih besar tadi waktu paparan. Mm-mm. Bentar, sebentar. Kalau ini kedengaran ya? Bisa sih didengar, cuman memang apa ya, agak Jauh ya, suara low gitu jauh. ya. Ini masih agak jauh, Bu. Oh enggak, Oke, mantap bisa itu. ya. Oke, Bu. Ini Mantap. kalau yang mantap berarti kayak gini aja. Maaf tadi, Oke. saya nggak tahu karena nggak diingetin, jadi ya Iya, saya ini. tadi saya pikir perangkat saya. Oke, lanjut Pak. Ya, berarti di saya salahnya, Bu. Baik, terima kasih Bu Yulia. Jadi kami tanggapin terkait bagaimana apa boleh mahasiswa IKN? Boleh, Ibu. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu ada beberapa mahasiswa IKN itu ikut ngentri data sama kita, Bu. Dan kemarin kalau nggak salah dia paling kenceng itu, Bu. Saya lupa namanya siapa ya. Ada Andreas apa ya namanya. Jadi pernah kami ada pengolahan untuk skala besar. Eh, Kami merekrut dari luar mitra. Jadi ada beberapa mahasiswa YKN, Bu. Bahkan kalau nggak salah untuk jangankan petugas pengolahan, Bu, untuk petugas lapangan juga kita ada mahasiswa YKN. Cuman untuk tahun ini jadi ada satu peraturan baru, Ibu, di kami. Semua mitra yang ingin ikut untuk mitra pengolahan itu akan kami tuangkan dulu dalam satu SK. Jadi ada waktu tertentu nanti kami membuka rekrutmen, biasanya di akhir tahun, Ibu. Jadi di akhir tahun itu ada kita rekrutmen, nggak apa-apa, mereka ikut aja Bu daftar karena sebenarnya seleksinya juga nggak susah. Jadi biar nama mereka itu terdaftar di database kami yang bisa kami gunakan sebagai mitra. Jadi kalau untuk tahun sekarang Ibu, kalau namanya tidak ada di dalam database yang kemarin mendaftar, itu tidak bisa nggak bisa kita libatkan Bu untuk melakukan entry data yang honornya kita bayarkan ya Bu, karena biasanya kan kalau mereka kita Oh, libatkan tenaga entry itu ada honornya yang kita bayarkan ke mereka Bu. Jadi nanti mungkin di akhir tahun bisa kita kasih woro-woro Bu ke teman-teman mahasiswa YKN. Ada rekrutmen untuk 2026 mereka ikut, jadi nanti mereka bisa kita ikutkan Bu dalam pengolahan data. Jadi itu baik Pak. intinya Bu. Jadi sambilan aja Bu, kuliahnya dia misalnya pagi, Jalan. siangnya kan dia dapat duit Bu, bisa bayar uang kuliah gitu. Oke, mantap kalau kayak gitu. Iya. Ditunggu ya nanti ya Pak ya, Boleh Bu, lowongannya. boleh Bu. Oke Makasih. Bu, oke Bu. Hmm. Saya kembalikan ke moderator, ke Kak Lestari. Baik, Pak. Apakah ada penanya lainnya yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Bisa menggunakan fitur raise hand ataupun menggunakan fitur chat. Ini sebenarnya kalau ada yang nggak nanya, ada dua gendangnya ini. Nggak ngerti atau nggak ngerti. Nggak ngerti sama sekali atau memang ngerti gitu. Saya lah Pak, izin. Izin. Izin ya Ibu Moderator. Iya, Pak. Silahkan. Izin ya Pak Jos ya. Biarpun sama-sama satu kantor kita. Ya Ya, Pak. silakan Pak. Sama juga nama kita itu Pak, cuman beda huruf aja kan? Beda huruf depannya aja memang Pak. Ini Pak, mungkin di kita udah istilah ini udah kita maknai dengan baik lah. Cuman tadi dalam proses pengolahan data itu ada istilah edit data. Kalau ini kan bukan cuman BPS ini yang nonton, ada teman-teman dari luar BPS ini yang nonton ini. Mendengar edit data jangan-jangan kita ubah-ubah datanya, kan kesannya seperti itu dengan mendengar edit data ini. Mungkin dari Pak Jos bisa menjelaskan lebih rinci lagi edit data yang dimaksud BPS itu bagaimana ya? Siapa tahu kan ada yang baru masuk juga ini.
teman-teman mendengar edit data nanti dikiranya kita mengubah-ubah data responden yang kita data. Jadi minta tolong Pak, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci dan mungkin lebih jelas lagi lah, lebih bisa menggambarkan kondisi bagaimana mengedit data itu di BPS. Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik, Bapak, saya akan membacakan ulang pertanyaan dari Bapak Yosua. Tadi itu tentang edit data. Mungkin Bapak bisa mencoba menjelaskan lebih rinci dan lebih dalam lagi tentang edit data agar mungkin seperti kami mahasiswa yang masih baru awal-awal masuk prodi statistika, Bapak bisa lebih mengerti lagi mengenai edit data yang baik itu seperti apa, Bapak. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih juga Pak Yos untuk pertanyaannya. Jadi mungkin tadi sebelum eh, bagian dari tahapan pengolahan data itu ada namanya editing coding. Jadi edit data ini maksudnya bukan berarti kita mengubah-ubah data yang sudah ada di kuesioner. Jadi editing coding itu pengertiannya adalah kita melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap isian-isian kuesioner, terhadap variabel-variabel pertanyaan yang ada di dalam kuesioner. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan, apabila ditemukan ada isian dokumen yang kurang, contohnya begini, nama, nah namanya tidak diisi, padahal dokumennya sudah diserahkan kepada tim pengolahan data. Nah itu nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh tim editing coding. Jadi biasanya memang tim editing coding kalau kesalahan dokumen itu masih bisa ditolerir, itu langsung diperbaikin. Contohnya, untuk masuk pengertian editing tadi ya. Jadi Bapak Ibu di kuesioner kami itu biasanya ada kode provinsi, kode kabupaten. Nah, di situ juga langsung ada namanya. Misalnya Sumatera Utara, kodenya 12. Nah, kalau misalnya dibuat di atas Sumatera Utara kodenya 13, di bawah Tapanuli Utara kodenya 05 gitu. Jadi eh, biasanya petugas editing untuk kesalahan seperti itu bisa langsung diperbaikin. Jadi itu kesalahan kode. Makanya dia dilakukan editing, dilakukan perbaikan data terhadap apa namanya dokumen tadi. Jadi kalau misalnya kode Sumatera Utara kita buat kodenya 13, padahal sebenarnya itu bukan kode Sumatera Utara. Itu tadi maksud untuk editing coding tadi. Jadi diperiksa lagi untuk isian-isian yang seperti itu. Jadi editing ini maksudnya bukan kita ngubah-ngubah datanya ya. Misalnya dikasih ke pengolahan dibuat tahun lalu lahirnya 1970. Lantas kita edit, kita ubah jadi 1971. Nah, bukan begitu maksudnya. Jadi itu tadi tahapan-tahapan editing coding yang ada di pra pengolahan tadi. Itu mungkin Pak Yos yang bisa kami jelaskan. Oh ya, terima kasih Pak. Jadi mungkin memang editing coding itu tadi ya, melengkapi yang mungkin ada terlewat dari si Ya, pendata dan meminta konfirmasi lagi ke petugas yang mendata kalau ada hal-hal yang nggak bisa diisi langsung oleh si editing codingnya kan betul. Pak. Iya, Iya itu betul. mungkin Pak. Terima kasih Pak Jadi sudah edit jelas. edit itu maksudnya bukan diubah-ubah datanya ya. Nanti Iya, jadi nggak iya benar bedanya. Pak. Biar teman-teman yang dari luar juga kan paham mendengar. Jadi nggak Iya, diubah ya Bapak Ibu. iya. Karena kan lagi sensitif ini soal data-data BPS dia edit. Enggak, bukan di sini dia, bukan ini. Nggak ada itu edit-edit. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak, sama-sama. Baiklah buat para Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Saya izin bertanya. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi narasumber telah menjelaskan bahwa kita salah satunya BPS menggunakan SQL sebagai alat untuk pemeriksaan data. Kebetulan kami juga sebelumnya telah pernah mempelajari tentang SQL ini di mata kuliah basis data. Yang menjadi pertanyaan saya yaitu mengapa SQL dipilih sebagai alat untuk pemeriksaan data dan apa saja pemeriksaan yang bisa dilakukan dengan SQL serta mungkin bisa dijelaskan Bapak tentang bagaimana keterbatasannya dibandingkan dengan metode lain. Terima kasih Pak.
Baik, Bapak, saya akan membacakan kembali pertanyaannya dari teman saya Natali. Mungkin pertanyaannya adalah tentang aplikasi SQL. Mengapa SQL dipilih sebagai aplikasi pemeriksaan basis data, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak? Baik, terima kasih. Oh, ini pertanyaan yang bagus ya dari Natali. Kenapa pakai SQL gitu? Jadi sebenarnya untuk validasi itu nggak cuma SQL, ada beberapa yang digunakan. Jadi beberapa teman programmer yang di pusat eh, untuk aplikasi pemeriksaan itu mereka menggunakan SQL. Mungkin expertnya yang menangani kegiatan kita ini untuk pengolahan data itu adalah di SQL. Jadi kalau misalnya tadi kami tampilkan menggunakan SQL, sebenarnya enggak SQL saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, selain SQL, sebenarnya ada juga pemeriksaan data yang dikirimkan pusat. Kadang kami menggunakan SPSS. Jadi BPS pusat itu mengirimkan sintaks XPSS, tapi kita di kabupaten itu biasanya tinggal ngeran datanya dan dimunculkan errornya dan kami perbaikin. Kemudian tadi untuk menjawab pertanyaan Natali, kenapa SQL? SQL itu digunakan mungkin sebagai salah satu opsi, Natali. Jadi bagi programmer kita yang menangani kegiatan ini, itu mungkin expertnya di bidang SQL. Jadi dia menggunakan itu untuk melakukan pemeriksaan data. Bagaimana keterbatasan yang dilakukan? Sejauh ini sebenarnya kalau kami di kabupaten kota tidak ada masalah karena begini, pusat itu sudah langsung memberikan sintaks. Jadi kami di kabupaten kota itu tinggal ngeran. Jadi sejauh ini untuk ketidakwajaran data, kalau ada anomali-anomali data, itu biasanya masih bisa di, diperbaiki, ditemukan anomali-anomali tadi, data tadi dengan SQL tadi. Jadi kalau kami di kabupaten kota sejauh ini belum ada menemukan mungkin yang dibilang Natali tadi kelemahannya apa gitu. Karena sejauh ini masih powerful ya bahasanya, masih masih powerful untuk kita gunakan untuk menemukan anomali-anomali data tadi. Itu mungkin yang bisa kami berikan penjelasan untuk pertanyaan Natali. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih Bapak Joshua atas tanggapannya. Mungkin kita bisa lihat dari fitur chat. Mungkin ada yang bertanya dari BPS, Bapak Alhuda Yusuf. Bapak itu bertanya, mungkin bisa dielaborasi tentang bagaimana bisa melakukan quality assurance. Mungkin dapat dijelaskan Bapak? Baik, terima kasih. Oh, ini sama-sama orang BPS ini ya, Bapak Al-Huda. Bagaimana melakukan quality assurance? Sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini untuk informasi kepada teman-teman yang selain BPS, kita itu juga ada namanya quality gate. Jadi di setiap tahapan-tahapan yang kita lakukan dalam pengolahan data, itu ada namanya quality gate. Jadi setiap proses yang kita lakukan, Bapak Ibu, itu nanti akan dinilai. Jadi dilakukan penilaian risiko, kemudian eh, bagaimana kita mengantisipasinya. Itu adalah salah satu cara untuk mengontrol kualitas tiap tahapan. Mudah-mudahan saya nggak salah tangkap maksud Pak Huda. Jadi memang di setiap tahapan itu kita ada melakukan quality gate. Jadi setiap tahapan-tahapan tadi ada apa namanya untuk menjaga kualitasnya kita melakukan penilaian. Apakah tahapan ini dilakukan sesuai SOP? Apakah tahapan ini hasilnya seperti ini? Bagaimana hasilnya gitu. Jadi dilakukan penilaian untuk menjaga kualitas setiap tahapan tadi. Mudah-mudahan saya nggak salah tangkap maksud Pak Huda. Bagaimana kalau dielaborasi untuk melakukan quality assurance. Itu mungkin yang bisa kami jelaskan. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Baiklah untuk Pak Ibu dan rekan-rekan sekalian, apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan Bapak Ibu?
Baiklah, Kenapa mungkin jelas? satu dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kalau menjawab. Oke, mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Mungkin satu pertanyaan simpel dari saya, Pak. Selaku saya masih mahasiswa Prodi Statistika dan masih baru semester 2, Bapak. Nah, ketika kegiatan pengumpulan dan pengolahan data di BPS Bapak, apa hal yang paling sulit, yang paling sering ditemui oleh tim BPS Bapak? Dan kesalahan apa yang paling sering ditemui di lapangan, Bapak? Mungkin Bapak bisa menjawab pertanyaan saya, Bapak. Baik, terima kasih Lestari. Pertanyaannya mungkin saya ulang ya, biar nggak salah tangkap. Apa hal yang apa sih namanya terkait pengumpulan dan pengolahan ya, bukan Iya, pengolahan aja. Pak. Apa Iya. hal yang sering tidak mungkin bahasanya tidak mengenakan yang sering terjadi gitu yang jadi kendala ya. Jadi kalau untuk pengumpulan data biasanya yang paling menjadi kendala utama itu adalah kita ditolak responden. Jadi adanya kejenuhan masyarakat terhadap pengumpulan data. Jadi karena mereka mungkin secara periodik kita data terus-menerus, jadi mereka bosan gitu. Itu mungkin kendala yang paling sering. Selain mungkin ada kendala-kendala lainnya, ada kendala-kendala lain yang juga kita temukan waktu pengumpulan data. Nah, terkait pengolahan, eh, apa yang sering menjadi kendala? Mungkin prosesnya di antara kami tim pengolahan dengan tim pengumpulan data. Jadi ketika misalnya ada isian yang nggak lengkap, kami harus bolak-balik berkoordinasi dengan tim pengumpulan data. Secara otomatis kan itu memakan waktu ya. Jadi kalau misalnya kita kembalikan dokumennya, diperbaikin, itu kan memakan waktu. Jadi yang harusnya secara normal itu bisa langsung kita entry, karena perlu kita kembalikan karena isian yang kurang kita harus menunggu lagi gitu. Jadi itu mungkin salah satu yang paling sering menjadi kendala yang pada akhirnya ada waktu yang jadi terpakai yang seharusnya untuk waktu pengolahan jadi dipakai lagi untuk perbaikan-perbaikan dokumen. Itu mungkin yang paling sering kami temukan kendala gitu. Kemudian kalau kendala lainnya di bidang pengolahan data, aplikasi mungkin ini yang di daerah ya, yang di daerah pada saat menggunakan aplikasi mobile, ada pada titik tertentu, pada waktu tertentu, ketika mungkin petugas sama-sama menggunakan aplikasi seluruh Indonesia, servernya lambat. Jadi servernya lambat, jadi jadi petugas kita yang di lapangan tuh jadi kasihan gitu. Itu yang paling ini biasanya kalau dengan penggunaan aplikasi mobile. Itu mungkin yang bisa kami jelaskan untuk pertanyaan Lestari. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Jika tidak ada lagi pertanyaan dari peserta, saya mengucapkan terima kasih sekali atas materi hari ini dan acara saya kembalikan kepada MC. Kepada MC, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator Sari Semanung Khalid. Sebelumnya Bapak Ibu kita kasih applause dulu ya untuk teman-teman yang sudah narasumber kita ini luar biasa. Powerful banget sih isinya ya. Jadi kita jadi tahu bagaimana dapur BPS. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber atas materi yang luar biasa. Teman-teman jadi tercerahkan dan punya gambaran terkait pengolahan data yang bisa dilakukan BPS, terutama di BPS Kabupaten Kota. Terima kasih juga kepada moderator yang telah memandu sesi diskusi dengan sangat baik. Dengan berakhirnya sesi diskusi dan tanya jawab, maka berakhir pula rangkaian acara webinar edukasi statistik pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi. Mohon maaf jika terdapat kesalahan selama acara berlangsung. Oh iya, untuk tadi yang sudah nanya, sebenarnya kita punya hadiah. Apa itu hadiahnya? Kita punya flash disk yang akan langsung kita kirim ke teman-teman.
Jadi untuk teman-teman yang sudah tanya tadi, akan dicek sama panitia. Kebetulan kalau kita lihat daftar hadir kita minta nomor WA-nya, jadi nanti panitia akan langsung cek teman-teman ya. Jadi ditunggu flashdisknya sampai, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Terima kasih juga atas antusiasnya tadi. Bagi yang belum beruntung, mohon maaf ya. Memang karena surprise gitu ya, jadi di akhir-akhir di spill kalau ada flashdisk gitu. Kemudian untuk seluruh peserta, jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir agar bisa mendapatkan sertifikat yang dapat di-download pada link yang sama dengan webinar pada hari ini di s.bps.go.id/spotikpaput. Bagi yang ingin melakukan konsultasi statistik juga untuk teman-teman IAKN ataupun OPD, bisa mengunjungi langsung kantor BPS Kabupaten Tapanuli Utara dan yang akan langsung dilayani oleh tim Pelayanan Statistik Terpadu atau PST. Salah satunya saya sebagai MC yang merupakan penjaga PST. Atau juga boleh melalui layanan pojok statistik yang selama bulan Juni sampai Agustus tersedia secara online melalui Zoom meeting, sehingga teman-teman IAKN juga sobat data yang sedang libur semester dimanapun berada bisa tetap melakukan konsultasi secara fleksibel. Pastikan juga sobat data semua follow akun Instagram BPS Taput di @bps_taput dan Instagram IAKN di @humas IAKN Tarutung agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dan tautan Zoom pojok statistik yang akan dibagikan pada akun-akun tersebut. Atau juga teman-teman dapat mengunjungi pojok statistik yang menjadi perwakilan resmi BPS untuk konsultasi statistik. Pojok statistik tersedia di perpustakaan IAKN lantai 2, buka dari pukul 10 sampai jam 12, secara mingguan sekali dalam 2 minggu. Oh iya, untuk penutup saya punya satu pantun untuk menutup webinar kita kali ini. Dimohon bantu cakepnya ya teman-teman ya. Menanam bunga di pekarangan. Cakep. Cakep. Disiram pagi, tumbuh Artinya. Webinar usai penuh kenangan, semoga ilmunya terus abadi. Sampai jumpa pada acara selanjutnya. Horas. Saya Horas. kembalikan Waalaikumsalam. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, selesai sudah rangkaian acara kita, sudah ditutup oleh MC tadi. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya. Mungkin untuk untuk Zoom-nya akan kami akhiri dalam hitungan 3, 2, 1.